Assalamualaikum sobat, semoga hari ini kalian semua baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya agar tanaman Sansevieria, khususnya yang daun keras, daun bulat dan daun tebal, bisa tumbuh sehat dan agak cepat beranak. Jadi dari medianya apa saja yang dipakai, campurannya apa saja, berapa banding berapa, terus cara pemilihan pot yang bagus yang bagaimana. Untuk tanaman yang seperti apa yang siap dipindahkan ke pot, dan cara perawatannya, penyiramannya, pemupukannya, nanti kita bahas bersama-sama. Semoga pembahasan nanti ada manfaat dan ada gunanya. Oke, untuk selanjutnya mari kita praktekkan media apa yang akan dipakai dan bagaimana cara memindahkan tanaman yang akan diganti pot biar tetap tumbuh sehat. Hari ini kita akan repotting mengganti pot tanaman yang terlalu penuh seperti ini, kita ganti dengan pot. Jadi bisa-bisa diganti pot. Dan apa saja yang diperlukan: pertama, kita siapkan tanamannya yang akan diganti pot. Kedua, kita siapkan pot. Ketiga, kita siapkan air untuk menyiram. Dan keempat, kita siapkan media. Nah, ini media untuk penanaman. Campurannya itu pumice, pasir malang, kompos, sekam bakar. 3:1 banding 1. Jadi kalau di sini pakai media komposnya kelenteng, itu kulitnya tanaman kapuk dan cenderung yang diambil yang kasar, sebab Sansevieria sukanya media yang poros. Jadi disiram airnya langsung habis, yang menyimpan jadi menyimpan airnya tidak begitu banyak. Oke, kita mulai. Kita ambil tanaman yang mau direpotting, kita ambil, kita bongkar, kita ambil satu rumpun. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini medianya dari dekat. Nah, ada. Kalau variegata pakai Osmocote yang 16-16. Kalau yang enggak variegata, yang E-nya tinggi. Kalau E-nya untuk variegata, kalau E-nya terlalu tinggi nanti variegatanya bisa kurang terang, pertumbuhannya cepat tapi variegatanya bisa kurang terang. Oke, kita mulai. Ya, ini tanaman yang kita ganti potnya adalah Bonjel Nyuklun. Karena sudah besar, kita bisa saja kita ambil, kita jadikan satu-satu, kita protoli. Harus diganti pot biar cepat berkembang biak. Terus kita siapkan pot. Cenderung kita pakai pot tinggi. Ini pot ukuran 8 cm tinggi.
karena biar akarnya lebih panjang dan lebih banyak air yang tersimpan. Meskipun Sansevieria tanaman yang suka kering, tapi kalau ada air sedikit-sedikit dia akan tetap tumbuh normal, jadi dia enggak mudah stres ya. Oke, kita siapkan media, campuran media itu sudah ada dekastarnya 16. Ini sudah disiapkan, pot disiapkan. Sekarang kita tanam. Bagaimana cara menanam Sansevieria? Kita ambil pot, kita taruh media, kita kasih media. Kalau bisa yang bawah yang agak kasar, biar tanahnya tidak mudah asam. Setelah itu kita ambil indukan yang sudah beranak ya. Kalau anaknya sudah terlalu besar, lebih baik dipodel. Buat indukan lagi, kita podel, kita tanam yang ini biar cepat beranak lagi ya. Setelah media ada, kita uruk. Kita pukul-pukul biar padat, agak padat. Tapi karena medianya poros, padatnya bagus. Untuk sela-sela akar masih bisa masuk. Nah. Kita putar, tanamnya kita putar biar tanahnya rata, tidak ada yang kurang. Ada yang suka atasnya dikasih dekastar, cuma saya langsung campur. Nah, akhirnya begini jadinya. Nah, setelah kita lihat, nah, dari samping potnya tinggi, pot 8 ukuran tinggi. Sehabis ditanam, kita tanam lagi satu pot. Kebetulan anaknya besar lagi, jadi kita potong lagi anaknya. Nah, sekalian panen kita repotting daun-daun yang kering, kita buang, kita kasih media. Kita pilih yang kasar untuk bawah. Setelah siap, kita tanam. Itu diulangi sampai tanaman yang mau ditanam habis. Nah, setelah ini kita lihat hasilnya. Oke, setelah ditanam ini hasilnya. Tanaman yang tadinya satu pot rumpun kita bisa jadi 11 pot, lumayan. Ini yang sudah beranak banyak, tinggal nunggu jualan anaknya. Kita pakai Osmocote Pro NPK 18910. Ini produknya Bapak Andreas Kurniawan Chandra ya. Untuk sinar matahari Sansevieria kalau dipanas der penuh 12 jam bisa hidup, tapi untuk jenis-jenis tertentu Sansevieria kalau dipanaskan 12 jam ada yang suka gosong. Biasanya yang daun gelap suka gosong kalau dipanaskan. Kalau yang daun silver kayak gini itu lebih tahan panas. Tapi lebih bagusnya Sansevieria itu sinar mataharinya sekitar 40-60%. Nah, itu biasanya tumbuhnya pendek,
batangnya gemuk pendek. Kalau terlalu dingin nanti daunnya memanjang. Jadi kasih paranet antara 40 dan 60%. Terus untuk penyiraman Sansevieria, kalau tingkat cahayanya 40 sampai 60%, 2 hari sekali bisa, 3 hari sekali bisa, 1 minggu sekali bisa. Kalau ingin cepat beranak kayak gini, masih kecil gini, kalau kepingin cepat beranak jangan disiram kira-kira 3 minggu ya, daunnya biar agak kisut. Nah setelah 3 minggu daunnya agak kisut, dia agak stres, baru disiram, biasanya beranak. Atau kasih pot kecil sekali. Kalau di dalam pot kecil biasanya akarnya banyak, dia mencari air. Nah, setelah akarnya banyak mencari air, akarnya penuh di pot, dia akan beranak. Itu cara cepat keluar banyak anak. Dan jangan lupa nutrisinya dipenuhi. Ini mestinya pakai Osmocote. Ini tahan 1 tahun. Karena ada media sisa, nah, sekalian kita perbanyak Sansevieria dengan stek daun atau tancap daun. Nah, ini bodelan daun yang sudah kering, kita tancap gini aja. Nanti sekitar 2 bulan sudah mulai keluar anak, 3 bulan 4 bulan sudah siap panen. Nah, tinggal ditancap karena ada sisa media, kita tancap. Nah begini kita tancap. Nah, nanti setelah usia 4-5 bulan nanti akan keluar anak. Nah, kita ambil contoh yang keluar anak. Nah, ini keluar anak, ini kurang tambah 2 daun lagi, siap dipanen. Setelah dipanen, nah ini hasil tancap daun. Kalau lagi hoki ya biasanya bisa keluar varigata. Jadi jangan sia-siakan media bekas, sebab media bekas atau sisa-sisa tanaman itu bisa buat untuk pengembangan Sansevieria. Sansevieria sangat kuat. Nah, setelah kita lihat, ini tancap daun, ini posisi sudah beranak. Kalau sudah beranak hasil panennya seperti ini. Kita panen kecil-kecil, kita kumpulkan 1 pot gini. Nanti kalau sudah agak besar kita pindah pot lagi, satu. Nah, kita cari, kita biarkan yang bagus. Setelah itu agak dewasa sedikit, kira-kira segini bisa masuk pasar. Oke, setelah ini karena media tanam masih ada, setelah ini kita lihat hasil yang ditanam tadi. Oke, setelah itu kita siram. Kasih tanam, kita siram, kita pompa. Airnya dikasih anti jamur bisa. Siram, kita semprot. Untuk tanaman yang sudah agak remaja gini, begitu baru ganti pot langsung disiram bisa. Kalau tanaman yang baru potong varigata, apalagi agak kecil-kecil, itu kalau bisa ditanam, taruh tempat teduh kira-kira 1 minggu atau 2 minggu baru disiram. Soalnya yang baru potong kalau varigata, apalagi varigatanya agak ekstrim, itu biasanya rawan busuk kalau langsung disiram. Atau baru potong dibiarkan kira-kira 1 minggu, taruh tempat teduh, jangan ditanam. Setelah itu bekas luka potongnya kering, baru ditanam. Ya, Sansevieria nyiramnya gini nggak apa-apa, siram pakai keran sanyo nggak apa-apa. Pokoknya tanaman ini tidak manja.
Oke sobat, untuk hari ini sekian dulu. Semoga ada manfaat, ada gunanya, dan bisa kita buat belajar bersama-sama. Apalagi untuk kita yang sama-sama hobi tanaman sansevieria atau tanaman apapun, hobi tanaman hias, kita belajar bersama-sama. Kalau ada pertanyaan, ada yang salah dan ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian. Kalau kalian merasa mencintai tanaman, jangan lupa menanam. Minimal kita investasi oksigen untuk dunia ini. Assalamualaikum. Salam Sanse Lover. Sukses.